Ya, Mas Bro, kembali lagi sama kami ya. Ini hasil tadi ya, yang ditimpa sama Mas Bro Basori ya. Ini pakunya masih nancep ya, ada 3 masih. Ini rencana mau kami bersihkan ya, untuk melihat sampelnya seperti apa. Sambil menonton ya, monggo. Alat untuk apa ini Mas Agung? Oh iya ya. Oke teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum tahu ya, untuk cara membersihkan kayu gaharu ini, kita harus bersedia yang pertama tuh parang, buntut. Bisa dilihat. Ini namanya cungkrik. Model buntutnya kayak apa nih Mas? Model buntut. Nah, tekan dulu. Jadi seperti ini ya, Mas Basori ya. Ini lama nggak diasah teman-teman ya, karena saya lama nggak ngeraut garu ya. Ini terbuat dari ruji motor, ukurannya bervariasi, ada yang kecil. Ini ruji motor tapi agak besar. Ini besi betoneser agak besar. Dan yang ini andalan ya, buntut andalan ya teman-teman ya. Terbuat dari kikir buat ngikir rantai mata sensu. Bervariasi besarnya. Ini namanya buntut. Ini namanya buntut teman-teman ya. Nah, lanjut teman-teman, ini ada cungkrik ya, namanya cungkrik. Ini paling kecil, terbuat dari apa ini ya? Kemarin lupa saya. Oh, ini ruji sepeda. Yang ini ruji motor teman-teman. Namanya cungkrik ini. Nah, untuk kegunaannya nanti sambil menonton kita lihat ya. Kita mulai bagaimana Mas Basori? Lanjut langsung. Nah ini teman-teman, ini proses pembersihan garu nih yang mau dilihat sampelnya nih teman-teman. Harus pakai parang, terus pelan-pelan supaya tidak mengenai pakunya. Ini kebetulan diameternya sekitar 3 cm teman-temannya. Terus ini untuk pakunya ada yang 2,5 mili. Pokoknya paku kecil nih ya. Menyesuaikan sama besar diameter batang ini. Betul. Batang atau ranting. Ini namanya kita tarah teman-teman ya. Tarah itu ya memisahkan atau memperkecil dari kayu garu yang biasa untuk mendekati di isi atau gubal garu. Itu pakunya kenapa tidak dicopot Pak Agung? Karena ini kemarin sampel teman-teman ya. Kayaknya nih kebacok nih ya. Bunyi klotak-klotak ini. Ya teman-teman ya. Itu kayak sudah ada tanda-tanda teman-teman, kelihatan kan? Ah, ini. Nah kelihatan sudah mulai kelihatan garunya yang di paku tadi hasilnya teman-teman. Ini masanya setahun teman-teman ya, masa pemakuannya ya. Kita langsung habis ini langsung kita buncutin aja ya. Karena tingkat resiko parangnya nanti waduh remuk. Hancur ya parangnya kena paku. Ini langsung ini teman-teman, menggunakan alat cungkriknya nih. Baik tajam teman-teman. Harus tajam teman-teman ya. Ketika alat cungkrik ini nggak tajam maka hasilnya pun bikin capek dan nggak maksimal teman-teman ya. Itu ngasahnya pakai apa itu Mas Agung? Oh iya lupa saya.
pakai ungkal kah, batu asa kah, atau apa itu? Ungkal. Nah, ini pakai remplas, pakai amplas ya. Ukuran. Kalau pertama buat, ini kan belum ada mata, Iya. kita menggunakan amplas kasar, yaitu dengan ukuran 500 atau 300. 500. Ya, 500 atau 300. Tapi kalau punya saya ini karena sudah sering saya pakai, sering saya keluar masuk hutan, saya pakai yang 1200 ya. 1200 ya. Kalau ada yang 1000 ya 1000, dia lebih halus. Nah, seperti ini kan bekas saya pakai, ini memang halusnya minta ampun. Bisa Ya. di anu kah untuk cara Oh, pengasahan? cara pengasahannya. Bisa dicontohkan. Ini teman-teman ya. Dia kalau ngasah parang, kalau parang, pisau atau apa kita naik turun begini. Iya. Begitupun sebaliknya. Tapi kalau ini tidak bisa teman-teman ya, dia satu arah. Satu arah. Bukan ke belakang tapi mendorong. Sambil diputar ya. Tujuannya apa? Biar mata yang di sini tidak jadi tumpul lagi, hanya satu mata. Begini dia teman-teman. Sama seperti buntut pun sama. Ini bukan naik turun, melainkan satu kali dorongan sambil ditekan tapi ya. Nah, begitu. Jadi seperti orang mengikir lah. Betul. Dia. Nah, kalau masalah tajam enggaknya, ini bisa dilihat nih dari punggungnya buntut. Karena dia sudah berkarat, berarti ini sudah sekitar 4-5 bulan saya nggak pakai, nggak gunakan. Nah, ini baru saya gunakan lagi. Karena kemarin saya habis keluar hutan, ya ini nggak pernah diasah, dan ini baru mau diasah lagi. Monggo sambil dilihat ya. Ini cara membersihkan seperti ini. Namanya cungkrik teman-teman ya. Kenapa saya bisa semahir ini atau secepat ini? Karena keseringan. Tapi bagi pemula yang ingin belajar pelan-pelan, takutnya yaitu tadi isi garunya kena atau gubalnya yang kena. Kalau begini hanya putih-putihnya aja, kayu putihnya aja. Iya. Karena ketika sudah yang kena garunya ya sama aja bohong. Ini harus super pelan-pelan teman-teman. Karena sudah ada kelihatan tanda-tandanya garunya itu. Pakunya bervariasi nih ukurannya. Bingung teman-teman ya, takut cungkrik saya yang kena paku ya. Ini dimulai dari mana ini? Tuh. Ya. Kelihatannya kok lembek betul kayu ini nih Mas Agung. Loh, ini sebenarnya kayunya keras ya loh. Cuman karena tajamnya alat itu menentukan sekali hasil. Makanya alat-alat yang sebagai pekerja pencari garu begini harus tajam. Karena biar tidak merusak isinya nanti. Ini kan yang dibersihkan putih-putihnya sementara Mas Besari ya. Iya. Ini alatnya ini beli kah Pak Agung atau bikin sendiri? Kalau untuk cungkrik, buntut, ya kebetulan ini bikin sendiri. Yang penting hasil tempa sama hasil sepuhnya tua ya bagus. Kalau mau beli kayaknya pesan dia di tukang tempa. Kreativitas dari kita aja. Dan enak enggaknya ini yang menentukan kita sendiri karena kita yang bikin toh. Iya. Kayak begini, enaknya tangan begini ya begini. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya. Ini seandainya cungkrian saya atau buntutan saya terlalu dalam, maka yang hitam ini isinya ini bisa terkoyak ya. Akan terkoyak. Dan ketika sudah ada tanda seperti ini, kita hindari. Kita untuk membersihkannya harus makin pelan-pelan. Iya. Kita lihat ya. Ini batang yang kecil tapi sudah diuji coba paku dan menghasilkan ini teman-teman.
Ya setidaknya dari 1 tahun silam saya memaku. Nah ini sudah kelihatan hasil gubalnya teman-teman ya. Iya. Kalau model garu seperti ini dia terhitung jenis apa nih Pak Agung? Kalau jenis garu itu tidak menentukan, tapi yang menentukan itu jenis getah. Jenis getahnya Ya, kalau dia masih berupa tidak hitam, ya itu masuk ke ungar. Tapi kalau sudah ada hitamnya sedikit, ya masuk ke getah tebu. Tapi karena ini baru pemakuan 1 tahun, belum seberapa hitam saya rasa ini. Tapi kita lihat nanti ya. Oke, buat teman-teman ya yang ingin membudidayakan garu, ya saling sharing-sharing aja. Atau teman-teman bagi yang udah senior, monggo ditambahkan komentar langkah seperti apa yang harus saya tempuh lagi untuk selanjutnya selepas ini. Ini saya menggunakan cungkrik untuk saat ini ya, karena saya lebih suka pakai cungkrik, dia simple. Dan yang ini teman-teman ya, ini bisa ada bayangan, ini paku. Iya. Dan ini tuh isi gubalnya ya, bukan pakunya ya. Tapi kalau ini paku, karena tadi kena parang, kedalaman saya bacoknya. Nah ini kalau saya cabut, hitam ini ya isi, bukan paku. Nanti saya akan buktikan lagi ya. Iya. Kita coba pakai buntut coba. Keras nih teman kayunya garu ini. Dengan paku ukuran Kecil yang teman-teman, 2 atau berapa, 1,5 in? 2 in. Ini bentuk garunya lebarnya mungkin sekitar ada 7 milian kayak ini teman-teman. Jadi semakin besar paku, kemungkinan besar garu yang jadi ini lebih besar juga ini. Nah teman-teman, sudah mulai nampak hasilnya. Ini getahnya hitam ya. Nah, kedekatan. Nah ini sudah mulai nampak garunya teman-teman. Saya coba bersihkan lagi ya teman-teman, biar lebih kelihatan ya hitamnya seperti apa ya. Saya coba gunakan buntut andalan saya ya. Bentar ya. Ini kayak bentar saya asah dulu teman-teman, karena ini udah lama tidak digunakan jadi tagar ya. Oh ya teman-teman, ketika kita sudah ada gambaran atau bayangan seperti ini, kita tidak lagi menggunakan buntut yang besar, melainkan yang kecil ya. Tingkat resikonya dia mengenai garu atau isi garu nanti lebih besar. Oke. Kita coba asah ya, begini cara ngasahnya. Dia didorong satu arah ya. Betul. Ini sebentar aja ya Mas Basri ya, karena sebelumnya memang pernah saya pakai. Kalau dia belum pernah saya pakai ya ngamplasnya ini atau ngasahnya itu lama, butuh waktu lama. Oke ya, dan tajam ya. Saya harus motong ini dulu teman-teman ya, karena ini ganggu saya ya. Oke. Ya. Potong dulu teman-teman. Oke teman-teman, garu ini adalah salah satu kayu yang sangat fenomenal teman-teman. Harganya juga ya lumayan sih. Dan juga ini garu bisa kita tanam di perkarangan rumah yang sempit. Bisa juga, walaupun tak banyak yang bisa ditanam, hanya 2 pohon. Ini teman-teman ya, penampakan setelah saya potong kulitnya terkupas.
penampakan pakunya teman. Ini pakunya masih utuh, masih paku nih teman-teman. Tuh, ini bunyi kayu, ini bunyi paku, ini bunyi paku, ini bunyi kayu. Lincah betul nih teman-teman. Mas Agung ini memainkan buncit ini. Ini faktor lincah tidaknya Mas Basuri, tergantung kitanya. Kalau kita belum pernah mencari garu, ya susah untuk seperti ini cara pembersihannya. Iya. Kalau dia orang yang baru belajar, bisa dilihat dari cara membersihkannya. Dia akan seperti ini. Dia akan dipaskan dulu begini sedikit, didorong. Paskan begini, didorong. Paskan, dorong lagi, dan itu seterusnya. Tapi kalau orang sudah terbiasa, dia tidak perlu mendorong seperti ini. Dia cukup dengan ditempatkan seperti ini. Ini kuning-kuning bukan garu ya, tapi tagarnya nih ya teman-teman. Ya, karena lama tidak dipakai. Tuh, itu tagarnya. Kembali lagi ya, kita coba lagi ya. Sudah mulai nampak betul nih, kehitam-hitaman sudah mulai garunya nih. Ini masih 1 tahun ya teman-teman, apalagi sampai 3 tahun baru dipanen itu penampakannya kayak apa jika kita belum tahu. Dan ini posisinya bukan batang. Iya. Ini rantingnya aja yang diameter berapa tadi tuh? Nih. Ya mungkin sekitar 5 sentian lah mungkin. Dan ini rupanya di tengahnya ada gubal teman-teman. Saya baru sadari. Ini ada gubal di pulurnya. Tuh.